kita menjaga lingkungan kita? Bu. Melisa, Bu. Ganti-ganti ya Melisa. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Iya, beri hapus kepada Geti. Siapa bisa lagi? Melisa. Gotong royong, Bu, membersihkan lingkungan. Iya, pintar Melisa. Beri hapus kepada Melisa. Jadi, apa hak dan kewajiban kita sebagai seorang masyarakat? Bu, menjaga lingkungan, Bu. Ya, Melisa. Zafira, Bu. Ya, Zaki. Kalau hak kita dalam masyarakat bebas mengeluarkan pendapat, kok. Iya, kita harus bebas mengeluarkan pendapat. Baik, di sini Ibu ada sebuah gambar. Coba anak-anak Ibu perhatikan. Bagaimana keadaan gambar yang ada di depan? Kotor, Bu. Banyak Pasar, sampah, Bu. Pasar. Jadi bagaimana kita menjaga agar pasar ini terlihat rapi dan bersih? Dibersihkan bersama-sama. Ya, pintar kita. Siapa bisa lagi? Sampahnya disusun pada tempatnya. Iya, kepada Selvi. Disusun dengan rapi, Bu. Iya, pintar. Jadi kita sebagai masyarakat harus berhak dan wajib menjaga lingkungan pasar agar kita bisa menghirup udara yang segar dan bersih. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompok. Baik, di sini anak-anak Ibu bisa mengerjakan latihannya setelah membacanya. Sekarang Ibu akan menyuruh anak-anak Ibu untuk membacanya ke depan. Siapa kelompok mana yang duluan mau baca ke depan? Kepada kita. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Ceritanya ke depan. Bacanya ke depan kita. Satu, bacalah teks di bawah ini. Pergi ke pasar, pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Bacalah teks di bawah ini. Pergi ke pasar, pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu hijau, titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu hijau. Baik, terima kasih kepada Vita. Selanjutnya kelompok mana yang mau membacanya ke depan lagi? Baik, kepada kelompok 2. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual hijau segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu hijau. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya, Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Baik, terima kasih kepada Zaki.
Baik, di sini pelajaran satu dulu. Selanjutnya, coba anak-anak ibu kerjakan di halaman berikutnya. Kerjakan bersama teman-temannya ya nak. Ya, Bu. Ya, Berkelompok. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Baik, siap kelompok mana yang sudah selesai mengerjakannya? Baik, kelompok 1, silakan bacakan hasil diskusinya. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Apa yang terjadi di lingkungan pasar yang telah kita baca tadi? Pasar hari ini terlihat ramai. Ya, selanjutnya. B. Mengapa pasar sangat bau? Mengapa pasar sangat bau? Sampah yang berantakan di pasar. C. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Jadi apa dampak dari sampah yang berserakan di lingkungan itu? Terjadinya banjir. Ya, selanjutnya kita. D. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Apa akibatnya? Sakit. Ya. Menurutmu, apakah Lani, Benny, dan Odin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Iya, kenyamanan dan udara segar di pasar. Ya, dari cerita tadi, si Udin dan Lani tidak nyaman berada di Pasar. Nah, baik, kelompok 2, apakah udah siap mengerjakannya? Sudah, Bu. Baik, silakan jawab. Hak apa yang didapat oleh Lani, Benny, dan Udin ketika ke pasar? Menerima kenyamanan di pasar dan menghirup udara segar. E. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Ya, karena sampah yang dibuang sembarangan akan menyebabkan penyakit. H. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Membuang sampah pada tempatnya. I. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Membuangnya pada tempat sampah. Jadi, dari cerita tadi, kita harus bisa menjaga lingkungan di pasar tersebut agar kita terhindar dari mara penyakit. Baik, di sini jadi dari pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban, kita harus menjaga lingkungan agar terhindar dari mara penyakit, dan kita harus menanam pepohonan agar tidak gundul. Di sini jadi kewajiban dan hak itu harus kita miliki. Baik, di sini Ibu ada gambar. Coba anak Ibu perhatikan. Bagaimana gambar yang ada di depan? Bu, Melisa? gambar itu gambar yang menunjukkan bergotong royong, Bu. Iya, kita harus bergotong Royong. agar lingkungan kita menjadi Bersih dan sehat. agar hak kita bisa terpenuhi. iya. Selanjutnya itu ada gambar. Di sawah, Bu. Lagi ngapain orang ini di sawah? Bekerja. Iya, bekerja ngapain? Mencangkul, Bu. Iya, di sini dia juga membersihkan lingkungan Sekitar. dan menanam Padi. iya, agar dia bisa Makan. Makan. baik. Di sini Ibu mau nanya lagi, siapa pernah melakukan bergotong royong bersama-sama keluarganya? Pernah, Bu. Di mana, Di Devi? masjid, Bu. Mengapain di masjid itu?
Membersihkan masjid Bu supaya bersih, harum, wangi. Iya, siapa lagi yang pernah bergotong royong? Melisa, Membersihkan halaman depan rumah, Bu. agar Agar bersih. Iya, pintar Melisa. Kita harus menjaga lingkungan. Agar glowing. Baik, di sini Ibu ada media. Nanti anak-anak Ibu Kata. di sini Ibu ada media. Nanti anak-anak Ibu bisa menempel gambar yang ada sama Ibu. Siapa yang mau maju ke depan? Vita, Ibu silakan. Siapa Vita? Bagaimana cara menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat? Membersihkan selokan dari sampah. Iya, kita harus membersihkan selokan. Beri aplaus kepada Vita. Baik, siapa lagi yang mau maju ke depan? Kepada selfie. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Tidak membuang sampah di sungai, Bu. Ya, kita harus agar lingkungan di sungai agar selalu bersih. Ya, beri aplaus kepada Delphi. Baik, siapa lagi yang mau maju ke depan? Kepada Pini, kita silakan. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat? Penanaman hutan kembali atau reboisasi, Bu. Ya, kita harus menanam pepohonan Kembali. Beri aplaus kepada Pini. Baik, siapa lagi? Melisa Bu. Ya, kepada Melisa dipersilakan. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar Menanam pohon, Bu. di mana kita harus menanamnya? Bisa di pinggir sungai, pinggir jalan. Pokoknya di hutan-hutan mundur juga bisa, Bu. Iya, pintar Melisa. Kata sini, Bu. Iya, Melisa. Bisa, Bu. Iya, beri aplaus kepada Melisa. Jadi, kita harus menjaga lingkungan dengan cara yang pertama apa tadi? Bu, membersihkan selokan dari sampah. Harus membersihkan selokan dari sampah. Apa lagi? Bu, Ya, Melisa. menanam pohon, Bu. Ya, kita harus menanam Di pohon. hutan yang mundur, Bu. Biar nggak banjir, nggak longsor. Ya, agar kita tidak kena banjir. Apa lagi? Bu, melakukan reboisasi, Bu. Ya, kita harus melakukan reboisasi atau menanam kembali. Jadi kita sebagai